Pisau ukiran peringkat, bab 83 Douluo Dalu Soul Land 2. Sinar ini memiliki efek kelumpuhan, jadi nama aslinya adalah paralisis rai. Mereka yang diberi peringkat Raja Jiwa dan di bawahnya harus terpengaruh setelah terkena sinar. Seberapa besar pengaruhnya pada Tuan Jiwa tergantung pada kultivasi individu. Kami sudah mengujinya. Ketika digunakan pada Raja Roh, paralisis rai ini sangat efektif sehingga bisa membuat mereka mati rasa selama sedetik. Ini adalah prasyarat bahwa sinar itu harus mengenai Raja Roh yang tidak berdaya yang tidak dilindungi oleh keterampilan jiwa atau alat-alat jiwa. Ketika digunakan pada leluhur jiwa, sinar dapat mematikan rasa mereka selama lebih dari 2 detik, dengan prasyarat yang sama seperti sebelumnya. Selain itu bisa mematikan master jiwa dengan 3 cincin jiwa dengan peringkat yang sama setidaknya selama 3 hingga 4 detik. Para tamu yang terhormat, harap dicatat bahwa kami menguji sinar pada master jiwa tipe penyerangan. Efeknya pasti akan berbeda ketika digunakan pada tipe master jiwa lainnya. Persyaratan untuk menggunakan paralisis rai ini rendah, tetapi sangat praktis. Ini adalah produk berkualitas di antara alat jiwa kelas 3. Tawaran awal adalah 1000 koin jiwa emas, dengan setiap kenaikan tidak lebih rendah dari 50 koin jiwa emas. Tawaran dimulai sekarang. Seseorang segera mengangkat papan lelang mereka ketika King Ya selesai berbicara. 1300 koin jiwa emas. Seperti yang dikatakan lelang King Ya, sangat jarang melihat seorang guru kelas 6 membuat alat jiwa kelas 3. Orang seharusnya tidak memandang rendah fakta bahwa alat jiwa ini bukan kelas tinggi karena sangat praktis. Leluhur jiwa akan menemukannya cukup berguna. Selain itu, persyaratan rendah untuk menggunakan alat ini adalah aset terbesarnya. Akibatnya, harga lelang untuk barang-barang seperti itu selalu berada di sisi yang tinggi. Segera, harga melesat melewati tanda 2000 koin jiwa emas. Orang harus tahu bahwa bahan yang digunakan untuk membuat alat jiwa ini tidak terlalu luar biasa selain desainnya yang cerdik dan pembuatan susunan-susunan formasi yang rumit. Lagi pula itu adalah alat jiwa kelas 3. Itu adalah harga yang relatif tinggi untuk membayar alat jiwa dari kelas tersebut. Alat jiwa kelas 3 yang normal hanya akan digunakan untuk ratusan koin jiwa emas. Seperti yang diharapkan, penawaran berhenti setelah melewati angka 2000. Beberapa dari mereka yang berjuang untuk menawar pada awalnya ragu-ragu sekarang. Ini karena semua orang memiliki jumlah uang yang terbatas di tangan mereka. Selain itu, ini hanya item lelang pertama. 2500 koin jiwa emas. Pada saat ini, Wang Yan tiba-tiba mengangkat papan di tangannya. Mata lelang King Ya bersinar, dan dia tersenyum manis pada Wang Yan yang mengenakan topeng. Tamu terhormat nomor 166 telah menawar 2500 koin jiwa emas. Apakah ada yang akan naik lebih tinggi? Sumber penghasilan lelang berasal dari komisi dari penjualan barang lelang. Misalnya, jika item yang harganya 100 koin emas jiwa dijual seharga 200, rumah lelang akan mengurangi 10% dari jumlah total sebagai potongan mereka. Lelang akan mendapatkan 0,1% dari jumlah di atas biaya barang lelang. Seseorang seharusnya tidak meremehkan nilai sekecil 0,1%. Itu sangat normal untuk lelang kelas 4 melebihi 100.000 koin jiwa emas sebagai keuntungan pada akhir hari. Karena ini adalah Star Luo City, dan bahkan lelang terbesar di seluruh Star Luo Empire, mereka praktis harus mengatur pelelangan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Beberapa juru lelang tingkat tinggi biasanya hanya muncul sebulan sekali, tetapi dapat menghasilkan banyak melalui komisi. Akibatnya, ketika King Ya melihat Wang Yan menambahkan 500 untuk tawaran itu, hatinya secara alami melompat dengan gembira. Sebagai juru lelang berperingkat ungu, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa harga pertama yang dicapai dalam pelelangan seringkali menentukan arah harga di seluruh pelelangan. Meskipun item pertama ini tidak terlalu mahal, itu pasti akan menjadi awal yang baik jika premiumnya cukup tinggi. Setelah tawaran untuk 2500 dibuat, para penonton terdiam.
Pesaing yang masih ragu-ragu beberapa saat yang lalu tidak lagi memikirkan masalah ini lebih jauh. Harga ini jelas jauh lebih dari yang mereka mampu. 2.500 koin jiwa emas, pergi sekali. Setelah King Ya menanyai penonton beberapa kali lagi dan tidak mendapat jawaban, dia memulai panggilan penutupan untuk penawaran. Momen ini adalah ketika lelang tingkat pertama mengungkapkan auranya. Lelang kecil normal akan menunda panggilan penutupan penawaran selama yang mereka bisa, tetapi King Ya tidak menunjukkan tanda-tanda melakukannya. Bang, turunkan palu di atas meja. Berurusan. The Paralysis Ray dijual kepada tamu nomor 166. Terima kasih atas kemurahan hatimu. King Ya memberikan senyum manis kepada Wang Yan, yang dia balas dengan anggukan ringan. Siapa yang akan menggunakan alat jiwa ini? Wang Yan menoleh dan bertanya pada kelompoknya. Heikaitu adalah yang pertama untuk menyela. Guru Wang, berikan rai kelumpuhan ini kepada saudara junior. Efek dari alat jiwa ini sangat jarang. Saya rasa produsen formasi ini menyembunyikan sesuatu di dalamnya yang sangat sulit ditiru. Meskipun saudara junior belum memupuk 3 cincin jiwa, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 27. Dia mungkin merasa sulit untuk menggunakannya, tetapi dia masih bisa menggunakannya sebelum mencapai peringkat 40. Mendengar dia mengatakan ini, yang lain secara alami menutup mulut mereka. Pada kenyataannya, orang yang paling cocok menggunakan Paralysis Ray adalah Xiao Xiao. Ini karena dia lebih dekat ke peringkat 30 daripada Huo Yuhao, dan akan melakukan terobosan setiap saat. Namun, jelas bahwa Heikaitu punya alasan untuk mengatakan ini. Secara relatif, rai kelumpuhan ini bahkan lebih cocok dengan gaya bertarung Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan item lelang pertama sebagai insinyur jiwa cadangan. Saat pelelangan berlanjut, benar-benar ada banyak barang bagus untuk berspesialisasi dalam alat jiwa. Mayoritas alat jiwa yang luar biasa berasal dari kelas 3 hingga kelas 5. Wang Yan terus-menerus menawar barang-barang itu, dan membeli lebih dari 10 alat jiwa, membagikannya kepada semua orang. Berikut ini adalah item kedua hingga terakhir untuk hari ini. Setelah item ini dilelang, kami akan datang ke grand final kami. Saya percaya penonton pasti akan terkejut. Gadis muda itu mendorong keluar item lelang kedua dari belakang untuk hari itu. Dari bentuk jubah dan bagaimana itu praktis menempel pada troli, orang bisa melihat bahwa barang ini tidak besar. King Ya berjalan ke depan gerobak dengan alat jiwa suara amplifikasi di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin semua orang yang duduk di antara hadirin yang telah melakukan penelitian mendalam tentang alat jiwa pasti akan sangat akrab dengan item ini. Ini juga sering muncul di lelang alat jiwa juga. Itu memiliki nama yang lucu, Milk Bottle." Dia mengangkat kain dari item saat dia berbicara, sekaligus mengambil item lelang dari kereta. Item itu adalah kalung perak, dan di atasnya tergantung liontin logam dalam bentuk botol susu, seukuran ibu jari orang dewasa. Mata Heikaitu bersinar saat dia berbisik pada Huo Yuhao. "Saudara junior, ini yang saya katakan tentang Anda. Anda paling membutuhkan ini sekarang." Melihat jenis botol susu yang dipegangnya, sepertinya alat jiwa kelas 4. Huo Yuhao memiliki gelombang keraguan di hatinya, sementara secara bersamaan merasa malu. Dia telah belajar bagaimana membuat alat jiwa selama hampir 1 tahun, tetapi masih ada banyak hal yang tidak dia ketahui di dunia alat jiwa. Lelang King Ya tersenyum dan berkata, "Sesuai namanya, botol susu secara alami digunakan untuk minum susu. Namun, baik untuk insinyur jiwa atau guru jiwa, botol susu mereka digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Tentu, saya harus menyebutkan bahwa menyusui masih yang terbaik." Penonton langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar lelucon ini, dan bahkan King Ya sendiri pun tertawa. Gunung-gunung di dadanya agak pas untuk menyusui yang dia bicarakan. Kembali ke topik yang ada, nama ilmiah dari botol susu ini seharusnya menjadi alat jiwa pemulihan energi.
Master jiwa dan insinyur jiwa dapat menggunakan item ini. Botol susu dapat menjadi alat jiwa dari kelas manapun, tetapi hanya master jiwa peringkat 3 ke atas yang dapat membuatnya memiliki efek tertentu. Ini sangat umum di antara alat jiwa, tetapi botol susu kelas tinggi sangat mahal. Saya ingat melihat botol susu kelas 7 muncul sekali di lelang Starlight tingkat pertama kami. Itu benar-benar menyebabkan keributan pada saat itu. Pada akhirnya, kesepakatan dibuat untuk 7 juta koin jiwa emas, menetapkan rekor baru untuk semua botol susu. Tentu saja, botol susu digunakan untuk mengisi kekuatan jiwa, terlepas dari peringkat masing-masing. Seseorang hanya harus mengisinya dengan kekuatan jiwa sebelum menggunakannya untuk bekerja. Alat jiwa ini memiliki keterbatasan juga. Saat menggunakannya, seseorang harus menghentikan dan menyerap kekuatan jiwa dengan seluruh pikiran dan jiwa mereka. Jika seseorang tidak fokus, mereka akan gagal membimbing kekuatan jiwa ke dalam tubuh mereka. Karena itu, saya harus memperingatkan hadirin di setiap lelang untuk tidak menggunakan botol susu dalam pertempuran. Baiklah, saya percaya bahwa penonton sangat memahami botol susu. Saya tidak akan ngobrol lagi. Tawaran awal adalah 6.000 koin jiwa emas, dengan setiap tawaran yang meningkat tidak lebih rendah dari 100 koin jiwa emas. Ketika King Ya menyatakan bahwa tawaran untuk botol susu terbuka, Heikaitu juga menjelaskan karakteristiknya secara lebih rinci kepada Huo Yuhao. Yuhao, alat jiwa ini adalah alat jiwa paling rumit di kelasnya dalam hal pembuatannya, dan juga memiliki persyaratan material tertinggi. Alasan untuk itu adalah karena ia harus menyimpan sejumlah besar kekuatan jiwa. Selain itu, botol susu tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa bocor pada saat yang sama, juga tidak bisa memampatkan kekuatan jiwa sampai menyebabkan ledakan. Dengan demikian, persyaratan untuk susunan formasi dan bahan dalam pembuatan botol susu sangat tinggi. Hanya ada satu kriteria untuk berhasil membuat botol susu, dan itu adalah stabilitas. Setelah botol susu diisi dengan kekuatan jiwa, itu harus stabil. Jika tidak, itu akan berubah menjadi bom yang bisa meledak kapan saja. Peringatan pelelang ini sangat akurat. Secara umum, orang pasti tidak bisa menggunakan botol susu saat berperang. Ini karena ketika guru jiwa menyerap kekuatan jiwa dari botol susu, banyak kekuatan jiwa akan dilepaskan. Dalam proses menerima kekuatan jiwa dari botol susu, tubuh tuan jiwa pasti akan menemui jalan buntu. Ini akan sangat fatal bagi seorang master jiwa dalam pertempuran. Terlebih lagi, ada saat-saat ketika sangat sulit mengontrol botol susu. Itu biasanya akan menyerap semua kekuatan jiwa tuan jiwa, atau mengisi kekuatan jiwa seseorang hingga penuh. Botol susu tingkat tinggi mahal karena sangat menuntut dalam hal bahan yang dibutuhkan. Terlalu sulit untuk membuatnya. Kesulitan membuat botol susu kelas 7 bahkan bisa melampaui alat jiwa kelas 8 yang normal. Paling tidak, seorang master alat jiwa kelas 8 diperlukan untuk membuatnya. Bahkan saya hanya bisa membuat botol susu kelas 3 pada saat ini. Itu sendiri tidak berarti apa-apa, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk membuatnya. Saya hanya mencoba membuatnya sekali, dan tidak akan melakukannya lagi. Yuhao, segalanya berbeda denganmu karena kemampuan bawaanmu adalah berbasis roh. Kekuatan spiritual Anda cukup kuat untuk menjadi sangat efektif dalam mengendalikan botol susu. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengontrol seberapa banyak kekuatan jiwa yang Anda serap. Lebih jauh lagi, kamu adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Selama pertarungan tim, Anda dapat tetap berada di belakang tim sepanjang waktu dan memulihkan kekuatan jiwa Anda menggunakan botol susu. Namun, Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda menerima terlalu banyak kekuatan jiwa saat menggunakan botol susu kelas 4 ini. Apakah tubuh Anda dapat menanggungnya? Bagaimanapun, itu akan menjadi gelombang besar kekuatan jiwa. Hati Huo Yuhao bergetar dan dia segera menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Botol susu kelas 4 bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng,
tetapi dia masih memiliki pasangan fusionnya. Ketika dia dan Wang Dong berkelahi satu sama lain, mereka bisa menghasilkan Haodong Power di tubuh mereka. Dan jika mereka menggunakan botol susu ini setelah melepaskan jalan emas, bukankah itu akan segera mengisi kembali energi jiwa mereka? Botol susu ini benar-benar alat jiwa pengisian yang baik bagi mereka. Saat mereka berdua berbicara, harga botol susu kelas 4 sudah mencapai 11.000 koin jiwa. Orang tidak perlu khawatir menjual botol susu selama lelang. Ini benar terlepas dari kelas berapa botol susu itu. Ini karena terlalu praktis, bahkan bisa dikatakan penting untuk insinyur jiwa tingkat tinggi. Dan sekarang, bahkan para master jiwa sangat bersedia untuk menggunakannya. Meskipun botol susu akan muncul di hampir setiap lelang tunggal, kesulitan yang terlibat dalam pembuatannya membuatnya sehingga pasokannya tidak akan pernah memenuhi permintaan. Secara alami, harganya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, sampai-sampai botol susu sekarang menjadi salah satu alat jiwa yang paling diminati di pasar. Wang Yan baru bisa mendengarkan percakapan mereka ketika He Kaitu telah berbicara sebelumnya. Saat mereka mengobrol satu sama lain, Huo Yuhao tanpa sadar melirik Wang Yan yang mengangguk padanya. Sebelumnya, Wang Yan telah menghabiskan hampir 70.000 koin jiwa emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang telah diizinkan akademi bersamanya. Bei Bei berbisik, "Guru Wang, apakah Anda punya cukup uang? Jika tidak, saya juga punya. Botol susu ini cukup baik, dan kita semua bisa menggunakannya. Juga, itu tidak seperti kita tidak bisa menggunakannya sama sekali selama pertarungan." Wang Yan tersenyum. "Jangan khawatir. Aku tidak benar-benar harus mengeluarkan uang. Saya memiliki sertifikat kredit yang dikeluarkan akademi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita habiskan, akademi akan secara alami menyelesaikan tagihan untuk kita." Mata Bei Bei berbinar, akademi sebenarnya mengeluarkan sertifikat kredit untuk kita. Sertifikat kredit bukanlah uang, tetapi jaminan yang didasarkan pada kepercayaan yang dapat digunakan untuk mengklaim uang dari suatu organisasi. Secara alami, hanya kredit yang dikeluarkan oleh eksistensi puncak yang akan efektif dan dijunjung tinggi. Misalnya, keluarga kekaisaran dari berbagai akademi dan akademi peringkat teratas. Hanya keberadaan puncak seperti ini yang akan mengeluarkan sertifikat kredit tanpa batas pada mereka. Tidak diragukan lagi, Akademi Shrek adalah salah satu dari keberadaan ini. Fakta bahwa Shrek Academy telah memberi mereka sertifikat kredit untuk perjalanan mereka kali ini menandakan kepercayaan mutlak yang dimiliki Akademi terhadap mereka. Ini karena sertifikat kredit yang mereka miliki tidak memiliki batas atas. Ini berarti bahwa Akademi harus membayar tagihan tidak peduli apa yang mereka beli. Lelang Starlight hanya perlu menyelesaikan pembayarannya dengan Shrek Academy untuk menyelesaikan transaksi. 20.000. Wang Yan mengajukan penawaran, sekali lagi menggunakan tawaran tinggi untuk menghancurkan semangat peserta lain di aula. Wang Yan telah mengambil langkah beberapa kali sebelumnya, dan dia telah menghancurkan semua orang menggunakan kekayaan murni hampir setiap saat. Karena itu, yang lain tidak mau membiarkan harga mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Begitu dia bergerak, sebagian besar penawar lainnya segera keluar dari penawaran. Secara alami, ada beberapa orang yang merasa tidak ditugaskan. Bagaimanapun, botol susu kelas 4 ini memiliki harga sebenarnya 20.000 koin jiwa emas atau lebih. 21.000. Suara rendah terdengar dari belakang. Wang Yan menjawab dengan wajah tak tergoyahkan, 25.000. Pada saat ini, seluruh aula kembali tenang. Setelah putaran penawaran ini, pandangan King Ya terhadap Wang Yan mulai berubah dari yang biasa, profesional ke yang lebih intens. Lagi pula, tidak ada yang tidak suka orang dengan uang. Selain itu, suara Wang Yan tidak terlalu keras. Meskipun dia mengenakan topeng, aura seorang sarjana masih bocor darinya. 25.000 satu kali, 25.000 dua kali,
25.003 kali. Selesai. Kecepatan memalu King Ya sangat cepat, seolah-olah dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Wang Yan. Mereka telah memperoleh botol susu. Kali ini, Huo Yuhao agak bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu tentang alat jiwa ini yang dapat mengisi kembali kekuatan jiwanya. Setelah mendorong kereta ke bawah panggung, King Ya berjalan ke depan panggung lelang. Wajahnya yang menawan sekarang sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Para tamu yang terhormat, hadiah misteri kami akan naik panggung. Ini juga barang terakhir yang akan kami lelang malam ini. Ini seharusnya tidak muncul di sini pada awalnya, tetapi dengan izin juru lelang utama kami telah memutuskan untuk mengungkapkan item ini untuk berterima kasih kepada berbagai tamu terhormat kami karena mendukung lelang Starlight kami. Meskipun itu sangat berharga, saya percaya bahwa setiap orang di sini akan dapat mengatakan nilai sebenarnya. Sekarang, saya ingin wanita upacara kita untuk mendorong hadiah misteri kita ke atas panggung." Sebuah kereta dorong sekali lagi naik panggung dari samping. Berbeda dengan item sebelumnya, kereta dorong ini tidak hanya lebih besar. Kain di atasnya benar-benar diubah menjadi yang merah mencolok. Semua hal yang dilakukan dalam lelang Starlight dibedakan berdasarkan warna, dengan emas menjadi warna yang paling terhormat. Setelah itu akan menjadi merah, warna cincin jiwa 100.000 tahun. Dari ini, dapat dilihat bahwa karunia misteri ini sangat luar biasa. Itu dengan cepat didorong ke tengah panggung, di samping King Ya. Dari garis umum kain yang menutupinya, item ini tidak terlihat terlalu kecil. Huo Yuhao menyipitkan matanya, diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya. Setelah mendapatkan imitasi, deteksi spiritualnya menjadi lebih tersembunyi. Selama dia menghendaki, dia benar-benar bisa menyembunyikan semua cincin jiwanya sehingga mereka tidak akan muncul selama aktivasi keterampilan jiwanya. Namun, ketika Huo Yuhao diam-diam menyapu kekuatan spiritualnya di kain merah dan item di dalamnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia dengan cepat menutup matanya dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai kejang. Heikaitu dan Bei Bei keduanya terkejut, dan keduanya berseru serempak, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Huo Yuhao berhenti selama beberapa detik sebelum kembali sadar. Namun, ketika dia menarik tangannya, Heikaitu dan Bei Bei bisa dengan jelas melihat kilatan di matanya. Perasaan yang tajam. Ketika dia memindai kain merah menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari tahu benda apa yang ada di dalamnya, dia merasakan ketajaman yang tak terlukiskan. Ketajaman itu secara instan telah merobek deteksi spiritualnya, bahkan menembus bahkan asal spiritualnya. Ini telah membuat Huo Yuhao takut sampai-sampai dia dengan cepat membatalkan keterampilan jiwanya. Meskipun demikian, keterampilan jiwanya masih disalurkan melalui mata rohnya. Akibatnya, mereka masih sangat kesal, sampai titik di mana air mata mulai mengalir dari matanya. King Ya sudah memulai pengenalannya di panggung aula ke-12. Semua orang di sini pasti benar-benar ingin tahu apa hadiah misterius kita. Sudah terlambat, dan King Ya tidak ingin merusak klimaks. Hadiah misteri ini sangat biasa, tetapi juga teman yang paling tidak terpisahkan dari insinyur jiwa. Setiap insinyur jiwa harus memiliki salah satunya. Namun, item terakhir yang kami lelang benar-benar berbeda. Itu bukan alat jiwa, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa itu seharusnya tidak ada di sini. Namun, itu terlalu dekat hubungannya dengan seorang insinyur jiwa. Sebelum saya melepas kain ini, izinkan saya mengatakan satu hal terakhir. Kelangkaan dan nilai item ini cukup untuk dilelang di salah satu lelang peringkat teratas Starlight Auction kami. Semuanya, tolong lihat. Tatapan semua orang tertarik ke panggung saat King Ya mengangkat kain dari gerobak. Namun, item yang mempesona atau sangat brilian yang mereka harapkan tidak muncul. Apa yang muncul di tempatnya adalah item yang tidak bisa biasa. Itu seperti yang dikatakan King Ya, ini adalah item yang akrab dengan insinyur jiwa, serta sesuatu yang mereka tidak bisa pergi tanpanya.
Alasan di balik kain tinggi yang menutupi gerobak itu bukan karena ukuran barang itu sendiri. Sebaliknya, itu karena benda itu diletakkan di atas etalase, dan massa yang ditutupi oleh kain itu adalah etalase itu sendiri. Benda itu sendiri sangat kecil, sekitar setengah kaki panjangnya, dan setebal jari. Tampaknya tumbuh semakin sempit dari bawah ke atas, dan bagian paling atas dari barang itu adalah ujung yang sangat tajam. Di sisi lain, bagian bawahnya adalah pisau selebar setengah inci. Tampilannya sederhana, gelap, dan ukiran samar-samar terlihat di sana. Mereka memancarkan aura kuno, namun suram. Sejumlah besar peserta mendesah tidak puas. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa karunia misteri ini mengejutkan mereka. Namun, murid dari sejumlah kecil orang dengan cepat berkontraksi. Penampilan item ini telah mengejutkan mereka. Pisau pahat. Benar, ini adalah pisau ukiran yang bisa digunakan oleh seorang insinyur jiwa untuk mengukir formasi inti. Kedua ujung pisau pahat berguna bagi seorang insinyur jiwa, yang dapat menggunakannya secara berbeda saat memahat formasi inti yang berbeda. Insinyur jiwa tidak bisa kekurangan pisau pahat, ini adalah persyaratan dasar untuk mengukir alat jiwa. Huo Yuhao juga memiliki pisau ukiran, yang diberikan kepadanya oleh Fan Yu. Itu adalah pisau ukiran yang relatif baik, terbuat dari logam keras yang membuatnya tajam, kokoh, dan stabil. Itu sangat cocok baginya untuk menggunakannya. Fan Yu juga mengatakan kepadanya bahwa ia akan membantunya menemukan pisau ukiran yang lebih luar biasa setelah ia menjadi insinyur jiwa kelas 4. Lagi pula, semakin tinggi pangkat seorang insinyur jiwa, semakin berharga dan tangguh logam yang akan ia gunakan. Jika pisau pahat seorang insinyur jiwa tidak cukup bagus, bagaimana ia bisa mengukir formasi inti? Selain itu, pisau ukiran yang bagus bisa membuat seorang soul engineer mencapai hasil 2 kali dengan setengah upaya sambil menciptakan alat jiwa. Huo Yuhao dan Heikaitu keduanya terkejut melihat pisau pahat ini. Paling tidak, mereka tidak bisa mengetahui di mana titik-titiknya yang menonjol ada di permukaan. Namun, Huo Yuhao menaruh kepercayaan besar pada perasaannya sebelumnya. Sensasi tajam yang menembus bahkan deteksi spiritualnya jelas tidak palsu, dan pisau pahat ini jelas tidak normal. Suara Qingya terdengar dari kerumunan suara tidak puas. Kemungkinan besar, beberapa tamu terhormat kami telah ditipu oleh penampilan luarnya. Kemudian, saya hanya bisa memberitahu Anda dengan sangat menyesal bahwa Anda semua salah. Kehilangan karunia misteri ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua pisau ukiran yang tampaknya biasa ini, yang tentu saja tidak biasa. Pisau ukir adalah keharusan bagi seorang insinyur jiwa. Selain itu, pisau pahat yang baik adalah hal terpenting yang bisa dimiliki oleh seorang insinyur jiwa tingkat tinggi. Para tamu yang terhormat, pisau pahat yang Anda lihat di depan Anda tidak dapat digambarkan menggunakan kata sederhana saja. Menyebutnya pisau pahat yang luar biasa tidak akan berlebihan. Pertama, izinkan saya memberikan penjelasan singkat. Ada peringkat untuk pisau pahat di dunia insinyur jiwa, dan pangkat teratas ada di tangan para insinyur jiwa terbaik di dunia. Saya yakin bahwa semua orang di sini telah mendengar istilah pahat ukiran peringkat. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pisau ukiran yang telah mencapai papan peringkat. Papan ukiran pisau ukiran Douluo benua kami mencantumkan 100 pisau ukir terbaik di dunia. Dengan menyesal, lebih dari 2/3 dari pisau itu milik Kekaisaran Bulan Matahari. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak, dan begitu kuat, insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Dan benda yang Anda lihat di depan adalah salah satu dari 100 pisau pahat di papan. Dengan kata lain, itu adalah salah satu pisau pahat peringkat yang baru saja saya bicarakan. Kerumunan di bawah panggung segera melonjak saat Qingya mengucapkan kata-kata pisau ukir peringkat. Desahan ketidakpuasan sebelumnya segera menghilang, dan Heikaitu memejamkan matanya tanpa daya. Jika Qingya tidak menjelaskan semuanya,
dia berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebagai salah satu murid Fan Yu, ia telah memperhatikan beberapa kelainan tentang pisau pahat ini setelah melakukan pengamatan yang cermat. Selain itu, sebagai seorang insinyur jiwa sendiri, keinginannya untuk pisau pahat berperingkat tidak akan pernah kurang. Hanya ada 2 pisau pahat peringkat di Akademi Shrek, yang masing-masing milik Din Xianliner dan Fan Yu. Saat ini, pisau pahat peringkat baru saja muncul di depan mereka. Ini memiliki arti yang sangat penting bagi mereka, dan bahkan Akademi Shrek secara keseluruhan. Meskipun Wang Yan tidak tahu banyak tentang pisau ukiran, dia langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata pisau ukiran peringkat. Dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia bawa kembali ke Akademi Shrek bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu memiliki harga tinggi, Akademi masih akan menghadiahinya untuk itu. Dari hal-hal berharga yang dicari Akademi, pisau pahat peringkat telah berada di peringkat teratas untuk waktu yang lama. Ini terutama berlaku untuk Departemen Alat Jiwa, karena bahkan Wakil Dekan Qian Duoduo tidak dapat menggunakan pisau pahat peringkat. Suasana bersemangat di bawah panggung langsung menyebabkan senyum cemerlang muncul di wajah menawan King Ya. Dia sama sekali tidak sabar, setelah menunggu 5 menit penuh, para peserta lelang secara bertahap menjadi tenang. Lelang King Ya, apa yang masih kamu tunggu? Mulai penawaran dengan cepat. Sudah ada beberapa orang yang tidak bisa menahan kegembiraan mereka lagi. King Ya tersenyum, para tamu yang terhormat, tolong jangan begitu tidak sabar. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa lelang Starlight kami selalu tulus dan jujur kepada semua pelanggan kami. Kami selalu menjamin kualitas semua barang yang dijual dalam pelelangan kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan barang yang rusak atau bermasalah diberikan kepada tamu terhormat kami. Karena itu, saya ingin semua orang mengizinkan saya untuk selesai berbicara. Sementara berbicara, King Ya dengan menyesal melihat pisau ukiran kuno di depannya dan menghela nafas dengan ringan. Jika ini adalah pisau ukiran peringkat biasa, itu tidak akan pernah muncul di sini. Para tamu yang terhormat, saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Pisau pahat berperingkat adalah salah satu benda paling berharga di dunia insinyur jiwa. Itu bahkan lebih berharga daripada bahan berharga tertentu. Alasan mengapa pisau pahat peringkat ini muncul sebagai item terakhir dalam lelang kelas 4 hari ini adalah karena ia memiliki masalah tertentu. Ini berada di peringkat ke-99 di papan ukiran pisau ukiran, tetapi dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak peringkat yang rendah. Bahkan, itu harus berada dalam 30 besar. Namun, alasan utama mengapa peringkatnya sangat rendah adalah karena itu adalah pisau ukiran terkutuk. Heika itu tiba-tiba berteriak, apakah itu pisau pemecah jiwa yang minim yang melawan pemiliknya? Shrek Academy duduk di baris pertama pelelangan, dan suaranya juga tidak lembut. King Ya secara alami dapat mendengar kata-katanya, dan jejak keheranan segera muncul di wajahnya yang menawan di mana dia menjawab, kami benar-benar memiliki tamu berpengetahuan. Benar, pisau pahat ini adalah pisau ukiran pelahap jiwa peringkat ke-99 yang dikenal sebagai Vicious Knife. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini telah memiliki lebih dari 3.000 tahun sejarah. 3.000 tahun yang lalu, itu muncul di Kekaisaran Sun Moon. Penciptanya adalah seorang insinyur jiwa yang benar-benar luar biasa yang seharusnya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, dia bukan hanya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa. Master jiwa iblis yang menakutkan. 3.000 tahun yang lalu, dia membawa badai pembantaian dan teror ke benua itu. Pada saat itu, para peserta lelang menjadi tenang. Ekspresi banyak orang menjadi suram juga. Pisau pemecah jiwa yang berminyak diciptakan oleh Tuan Roh Jahat itu selama tahun-tahun terakhirnya. Menurut cerita, dia bertemu musuh bebuyutan tidak lama setelah membuat pisau pahat ini. Dia jenius di generasinya, tetapi juga monster. Dia kemudian jatuh, tetapi tidak membawa ominous soul devouring knife di sisinya ketika dia meninggal.
Mengikuti berlalunya waktu, pisau ganas ini berakhir di dunia fana. Ketika lelang Starlight kami menyelidiki masa lalunya, kami menemukan bahwa pisau ganas ini memiliki total 37 pemilik. Namun, setiap orang dari 37 orang ini tewas dengan kejam. Dari jumlah itu, 9 dari mereka menjadi penguasa jiwa jahat. Menurut legenda, pisau pemecah jiwa yang ominous ini mengandung jejak jiwa master roh jahat yang berbakat itu. Karena itu, ia mengarahkan pemiliknya menuju jalan kejahatan. Jika Anda tidak berkemauan keras, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Lebih jauh lagi, itu benar-benar tidak dapat sering digunakan. Dengan demikian, ia jatuh dan jatuh di peringkat sampai akhirnya mencapai tempat di mana ia tidak bisa jatuh lebih jauh. Karena kemuliaan sebelumnya, itu tidak pernah terserang dari papan ukiran pisau ukir. Orang-orang yang menyukainya selalu berharap bahwa pada akhirnya dapat menemukan master sejati, tapi kami berharap pemiliknya memiliki atribut cahaya. Dengan cara ini, akan sangat sulit baginya untuk rusak. Secara alami, kita tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang pisau pahat ini. Karena itu, kami menyarankan agar tamu terhormat kami berhati-hati saat membeli item ini. Kami dapat menjamin bahwa selama Anda tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, Anda tidak akan dilawan abis. Selain itu, dengan statusnya sebagai pisau pahat berperingkat, mengubahnya menjadi pusaka cukup bagus. Setelah mendengarkan penjelasan panjang King Ya, semua orang yang hadir akhirnya mengerti mengapa pisau pahat peringkat muncul di lelang kelas 4. Banyak peserta yang semula ingin membelinya sekarang diam. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini benar-benar tidak akan memiliki nilai yang terlalu rendah karena statusnya sebagai pisau pahat peringkat. Namun, betapapun baiknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Jika seseorang membeli barang berharga seperti itu dan tidak menggunakannya, bukankah itu akan sia-sia? Pada akhirnya, ini hanyalah lelang kelas 4, dan banyak dari peserta tidak terlalu kaya. Karena ini, keraguan mulai muncul di hati mereka. Heikaitu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa membeli pisau yang kejam ini. Saya pernah mendengar guru saya membicarakannya sebelumnya. Konter melahap pisau ganas ini tidak sesederhana apa yang dikatakan juru lelang. Anda harus dapat melihat ini dari apa yang terjadi pada pemilik yang tidak mati. Bagaimanapun, itu adalah pisau pahat peringkat. Jika kita membelinya dan membawanya kembali, akankah kita bisa menolak untuk tidak menggunakannya? Jika saya tidak salah, guru saya mengatakan bahwa alat jiwa yang diproduksi oleh Ominous Soul Devouring Knife ini akan memiliki 2 efek tambahan, membuat mereka keberadaan yang menakutkan. Sayang sekali, tidak ada yang akan mengambil nyawa mereka sebagai lelucon. Ketika Heikaitu selesai berbicara, Wang Yan mengungkapkan ekspresi kecewa di matanya. Dia sudah siap untuk menyerah pada Horus Soul Devouring Knife. Harga awal dari pisau pemecah jiwa Ominous adalah 100.000 koin jiwa emas, dan setiap kenaikan tidak bisa lebih rendah dari 5.000 koin jiwa emas. Kita bisa memulai pelelangan sekarang. King Ya berbicara dengan senyum di wajahnya. Pada kenyataannya, dia tidak bersemangat sama sekali. Dia mampu menceritakan dengan pengalamannya yang hampir 10 tahun sebagai juru lelang bahwa pisau pemecah jiwa yang ominous akan dibiarkan tidak terjual lagi. Pada kenyataannya, Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di salah satu lelang tingkat atas lelang Starlight tak lama setelah organisasi mendapatkannya. Harga awalnya bukan 100.000, tetapi 300.000. Itu telah diperoleh secara kebetulan, dan itu masih merupakan pisau pahat berperingkat apapun yang dikatakan. Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa keburukannya begitu meluas? Bahkan para tamu kelas atas dari lelang Starlight tidak mau memilikinya, bahkan sebagai pusaka. Hanya siapa yang berani menyimpannya dengan bahaya jiwa roh jahat yang tinggal di dalamnya. Vicious Soul Devouring Knife memiliki sejarah yang hanya bisa digambarkan dengan menggunakan kata buas. Tidak ada pemilik sebelumnya, termasuk penciptanya, yang dapat hidup lebih dari 10 tahun setelah memilikinya.
Karena itu, ia telah menghabiskan sebagian besar dari 3.000 tahun keberadaannya berbohong tidak digunakan. Tak berdaya, pemilik lelang Starlight hanya bisa membiarkannya sering muncul dalam berbagai lelang. Selanjutnya, ia berjanji untuk memberikan komisi 1% kepada juru lelang yang mampu menjualnya. Namun, hal-hal yang ternyata bertentangan dengan keinginannya. The Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di beberapa puluh lelang, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Karena ini, harganya jatuh dan turun lagi sampai mendekati harga yang telah dibeli oleh pelelangan. Jika itu tidak akan dijual, jadilah itu. Qingya tidak punya terlalu banyak harapan di tempat pertama. Sebuah suara yang agak muda tiba-tiba terdengar dari area tempat duduk pada saat ini, 100.000 koin jiwa emas. Sebuah tanda yang berisi nomor 333 tiba-tiba muncul. Qingya terpana. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawar pisau pemuja jiwa yang ominous. Dia benar-benar senang setelah beberapa saat takjub. Harus diketahui bahwa komisi 1% dari harga 100.000 koin jiwa emas adalah 1.000 koin jiwa emas. Bahkan jika seseorang menyia-nyiakan uangnya, itu akan cukup bagi orang itu untuk bertahan hidup selama beberapa tahun. Sudah cukup bagus bagi Qingya untuk dapat memperoleh puluhan hingga ratusan koin jiwa emas selama setiap lelang yang diselenggarakannya. Lagi pula, dia hanya juru lelang berperingkat ungu. Jika dia bisa menjual Ominous Soul Devouring Knife, dia bisa dipromosikan menjadi juru lelang yang berkulit hitam, atau bahkan lebih tinggi. Qingya bahkan lupa berbicara sejenak karena kegembiraan yang dia rasakan. Aku menawar 100.000 koin jiwa emas. Suara muda itu terdengar sekali lagi. Oke, tamu nomor 333 telah menawar 100.000 koin jiwa emas. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar? Qingya sadar dan berbicara dengan tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, harapan yang dia rasakan melonjak drastis. Jika satu orang mau menawar untuk itu, mengapa tidak ada yang kedua? Bahkan jika tawaran itu meningkat 5.000, dia akan mengambil 50 koin emas jiwa lagi.